Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini dengan Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya, mata kuliah Information Security. Nah, kita akan membahas di pertemuan ke-13 ini adalah tentang Information Security Standard ya. Dalam hal ini itu kita akan membahas ISO 27000 series ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe nih, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Oke, ngomongin tentang Information Security Standard ya, ini ISO 27000 ini merupakan salah satu standar di bidang information security ya, selain beberapa standar yang lain ya. Nah, ISO 27000 ini sendiri itu terdiri dari beberapa seri ya. ISO 27000 itu tentang overview dan vocabulary ya. Kemudian yang berikutnya itu tentang requirement ISO 27001. Kemudian ISO 27002 itu membahas code of practice. Kemudian 27003 itu tentang security techniques, 27004 tentang measurement, dan yang terakhir itu 27005 itu membahas tentang risk management. Nah, information security management system ya seperti ISO 27000 ini itu untuk implementasinya itu kita menggunakan model PDCA ya. PDCA itu terdiri dari plan ya, kemudian do, kemudian check, dan act atau bertindak. Nah, di bagian plan apa yang kita rencanakan pertama itu adalah ruang lingkupnya seperti apa, bagaimana kita mau menerapkan ISO 27000 ini sendiri, kemudian policy information security management system policy, kemudian risk assessment, kemudian mengidentifikasi risiko, kemudian menganalisis evaluasi dan memperlakukan risiko tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya itulah menentukan kontrol objektif dan kontrol yang mau diterapkan. Nah, di do itu kita melakukan implement dan operate ISMS-nya. Nah, pertama di sini lakukan adalah trace treatment plan, kemudian kita mengimplementasikan kontrol di sini, kemudian kita mendefine pengukuran yang efektif, ya, kemudian menjalankan training dan awareness, ya, kemudian mengelola resource dan operasinya, kemudian mengimplementasikan incident detection and response prosedur ya, jadi prosedur untuk incident detection dan response. Kemudian dicek, kita melakukan monitor and review, itu kita melakukan monitoring untuk prosedurnya, kemudian kita mereview efektivitas dari ISMS, kemudian mengukur efektivitas dari kontrol yang kita terapkan, kemudian mereview risk assessment yang sudah kita jalankan, dan juga melakukan internal audit, dan juga melakukan manajemen review ya, serta mengupdate security plan. Dan yang terakhir adalah merecord action dan event yang terjadi. Nah, berikutnya yang act itu kita maintain and improve, kita mengimplementasikan improvement yang sudah diidentifikasi, kemudian melakukan corrective action jika diperlukan, kemudian melakukan preventive action jika diperlukan, mengkomunikasikan action dan improvement. Dan juga memastikan bahwa improvement yang dicapai itu mencapai tujuan yang diharapkannya. Nah, ISO 27000 series itu memiliki
11 control domain ya, ini dimasukkan ke dalam annex A. Yang pertama itu adalah annex A5 itu mengenai security policy, A6 tentang organization of information security, kemudian A7 itu asset management, A8 itu tentang human resource security, A9 itu tentang physical and environment security, A10 itu communication and operation management. Kemudian di A11 itu access control, A12 itu information system acquisition, development and maintenance. Kemudian di A13 itu adalah information security incident management. A14 itu adalah business continuity management. A15 itu adalah compliance. Nah, A5 kita membahas mengenai security policy. Nah, apa yang dicakup di sini itu adalah information security documented, artinya policy yang ada yang berkaitan dengan information security itu didokumentasikan ya di organisasi kita. Kemudian 12 itu A512 itu adalah review dari information security policy. Jadi kita review apa ada yang kurang. Kemudian di annex A6 itu adalah organization dari information security. Pertama itu internal organization, manajemen komitmen di situ, kemudian information security coordination, kemudian alokasi dari tanggung jawab, kemudian proses otorisasi. Ya. Berikutnya internal organization di A615 itu adalah confidentiality agreement, jadi persetujuan rahasia. Kemudian 616 itu berhubungan langsung dengan otoritas ya, pihak authority. Kemudian 617 itu berhubungan dengan special interest group. 618 ada independent review dari information security. Nah, di A62 itu pihak-pihak eksternal. Di sana kita mengidentifikasi risiko yang sifatnya eksternal, kemudian bagaimana menangani security dengan customer, menangani security dengan third party ya. Di annex A7 itu ada aset management. Jadi tanggung jawab untuk aset. Kemudian berikutnya itu inventory aset, kepemilikan dari aset atau ownership aset, kemudian penggunaan aset yang diizinkan, information classification, yaitu classification guidelines, panduan untuk klasifikasi, kemudian information labeling and handling. Berikutnya itu adalah annex A8, human resource security. Itu adalah sebelum rekrutmen seperti apa, kemudian tugas dan tanggung jawab, screening, kemudian term and condition itu macam perjanjian kerja, kemudian selama rekrutmen atau selama dipekerjakan tanggung jawab manajemen seperti apa, kemudian IS awareness, education and training itu harus diberikan kepada semua pegawai. Kemudian proses disiplin. Nah, di A83 termination or change of employment, pemutusan hubungan kerja, tanggung jawab pemutusan, kemudian pengembalian aset, dan juga penghapusan dari hak akses. Di A9 kita bicara tentang physical and environmental security, secure access, physical security parameter seperti apa, kemudian physical entry control seperti apa,
kemudian secure office, room and facilities, kemudian memproteksi terhadap ancaman eksternal, dan juga bekerja di area yang aman, dan juga public access, delivery and loading area. Ini yang berhubungan dengan physical and environment security. Lanjut lagi, masih di physical and environment security, ada equipment security, equipment seating and protection, kemudian supporting utilities, cabling security, equipment maintenance, security of equipment of premise, dan juga secure disposal of reuse equipment, dan juga removal of property. Di annex A10 kita lihat ada operational procedure and responsibility, documented operating procedure, kemudian change management, segregation of duties, kemudian separation of development, test and operational facilities. Nah, di bagian A10.2 itu kita bicara third party service delivery management, service delivery, kemudian monitoring and review third party service, managing change to third party services. 10.3 kita bicara tentang sistem planning and acceptance, capacity management, sistem acceptance. Kemudian di 10.4 kita protection against malicious and mobile code, hubungannya dengan virus, worm, trojan dan sebagainya. Kemudian bagaimana kontrol diterapkan, kontrol melawan code malicious dan juga mobile code. Kemudian di 10.5 kita bicara backup, tentang information backup. Network security management kita lihat di 10.6, network control, security of network services. 10.7 kita bicara tentang media handling, management of removal media, disposal of media, information handling procedure, kemudian security of system documentation. Di 10.8 kita bicara tentang pertukaran informasi, policy dan prosedur seperti apa, kemudian persetujuan exchange seperti apa, kemudian physical media in transit, electronic messaging, dan business information system. Di 10.9 kita lihat tentang electronic commerce, e-commerce, online transaction, publicly available information. Kemudian di 10.10 kita lihat monitoring, audit logging, monitoring system use, protection of log information, dan juga administrator and operator log, serta fault logging, clock synchronization. Kemudian di next A11 itu kita bicara tentang access control, itu business requirement untuk access control policy. Di 11.2 kita bicara tentang user access management, user registration, privilege management, user password management, dan juga review of user rights. Kemudian di 11.3 tentang user responsibility, itu mengatur tentang password use, kemudian unattended user equipment, dan juga clear dash of screen policy. Nah, di bagian 4 kita bicara tentang network access control, to policy for use of network services, user authentication untuk external connection, misalnya menggunakan VPN ya. Kemudian equipment identification in networks, remote diagnostic and configuration for protection, dan juga segregation in networks, network connection control, network routing control. Di 11.5 kita bicara tentang operating system access control,
secure logon procedure, dan juga user identification and authentication, dan juga password management system, user of system utilities, dan juga session timeout serta limitation of connection time. Yang berikutnya di bagian 11.6 kita bicara tentang application and information access control with information access restriction, sensitive system isolation. 11.7 kita bicara mobile computing and teleworking, mobile computing and communication, kemudian teleworking. Di A12 kita bicara tentang IS acquisition, development, and maintenance. 12.1 itu kita akan lihat security requirement for information system, kemudian satu security requirement analysis and specification. 12.2 kita bicara tentang correct processing in application, info data validation, kemudian control of internal processing, dan juga machine integrity dan output data validation. 12.3 kita bicara tentang cryptographic control, policy on the use of cryptographic control, key management, kemudian security of system files. Di 12.4 kita lihat tentang control of operational software, protection of system test data, dan juga asset control to program source code. Di 12.5 kita lihat security in development and support process, the change control procedure seperti apa, dan technical review after changes, dan juga restriction on change to software, information leakage, kebocoran informasi, dan juga outsource software development. Di 12.6 kita bicara tentang technical vulnerability management, control of technical vulnerabilities. Di Annex A13 kita bicara tentang information security incident management, ya. Itu kita reporting information security event and witness, reporting information security event, reporting security witness. Kemudian di bagian 13.2 kita lihat management of information security incident and improvement, kemudian responsibility and procedure, learning from information security incident, dan juga pengumpulan bukti-bukti. Di Annex A14 itu kita bicara tentang BCM, Business Continuity Management, itu information security aspect of business continuity management, kemudian including information security in business continuity process, business continuity risk assessment, developing or implementing continuity plan, dan business continuity planning framework, test, maintain, and reassess BCP. Nah, yang terakhir itu kita bicara tentang compliance di A15, ya. Itu compliant with legal requirement. Di situ kita identifikasi of applicable legislation, intellectual property rights, dan protection of organizational record. Ada protection of organizational record and privacy of personal information, dan juga prevention of misuse of information processing facilities. Jadi bagaimana mencegah penyalahgunaan fasilitas pemrosesan informasi, misalkan komputer perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan juga bagaimana pengaturan cryptographic control. Ini semua dibahas di Annex A15, ya. Kemudian di bagian 15.2 kita lihat compliant dengan security policy, standard, and technical compliance. Comply dengan security policy dan standar, dan technical compliance checking.
Kemudian di 15.3 kita lihat Information System Audit Consideration, Information System Audit Control, dan juga Protection of IS Audit Tools. Nah, itu mungkin pertemuan kita hari ini tentang Information Security Standard di mata kuliah keamanan informasi atau Information Security ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan buat kamu yang belum subscribe tadi, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Dan bunyikan bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya, akan langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.